Salam menyambutnya dengan ucapan dalam lisannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah wallahu akbar, lalu disambung dengan Nabi Ismail alaihissalam Allahu akbar walillahil hamd. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai dengan 110. Ma'asyiral salat Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jenis sembelihan yang berupa binatang ternak, pada hakikatnya matinya hewan ternak yang kita potong, yang darahnya mengalir kotor, menjijikan dan berbau busuk. Itulah gambaran dosa-dosa manusia, dan kita diajarkan untuk berdoa di dalam hati kepada Allah untuk memohon membuang sifat atau perilaku hewan, seperti makan dan minum tidak menyebut nama Allah. Kita disunahkan untuk membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu juga makan minum dengan posisi duduk, karena berdiri tidak baik untuk kesehatan kita sebagai manusia. Itulah salah satu yang membedakan kita seperti hewan. Dan ada banyak lagi sifat yang harus dibuang pada diri manusia yang bersifat kehewanan dan bisa saja lebih jahat dari hewan, seperti sombong, angkuh, merasa hebat dari yang lain, merasa kaya dari yang lain, hebat menilai orang lain, tidak mau mengoreksi diri sendiri. Itulah awal mula yang terjadi 3 tahun yang silam menjadi sejarah yang belum terlupakan. Di kota Wuhan yang pertama kali virus corona ini ditemukan, dikarenakan negara Cina ini sudah merasa serba canggih, merasa pintar, merasa hebat dari negara-negara lain, dan merasa negara lain kagum dengan kepintarannya tanpa ada pertolongan Tuhan. Sampai-sampai presidennya saja sendiri menganggap dirinya seperti Tuhan. Bentar saja Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim satu saja virus yang sangat kecil yang membuat manusia sakit dari flu biasa sampai flu yang berat sampai mematikan. Dan peristiwa terjadi itulah pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kegagahannya di atas muka bumi ini dan menjadi peringatan bagi siapa saja yang Allah tidak suka, bahkan murka kepada mereka yang merasa kuat sendiri, gagah sendiri, pintar sendiri, merasa bisa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pertolongan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya inilah yang dinamakan penyakit hati, syirik hobi. Penyakit inilah yang ditakuti oleh Rasul-Rasul dan para tabi'in dan salafus shalihin. Karena penyakit ini tersembunyi di dalam hati yang bisa merusak amal ibadah manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang baru lagi, negara-negara yang membudidayakan syirik hobi dan syirik jadi, syirik besar seperti India yang menuhankan dewa-dewa yang ada di Sungai Gangga, Banten. Allah tunjukkan kegagahannya lagi, satu saja ciptaan Allah yang mereka sebut virus Delta itu secara tiba-tiba menyebabkan flu biasa hingga flu berat sampai mematikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita syariatnya dan hakikatnya. Kita menyembelih hewan dengan berharap kepada Allah untuk membuang sifat atau perilaku kehewanan. Kita lihat saja di kebesaran Allah bahwa setiap hewan di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, baik ada di surga maupun ada yang di bumi ini maupun di dalam bumi. Tidak ada satu pun ciptaan yang bukan buatan Allah. Tetapi pada intinya tauhid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampilkan kegagahannya yang bisa dilihat dengan hati yang bersih kepada hamba-Nya, bahwa Dia Allah Maha menguasai langit dan bumi. Allahumma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang Maha Kaya, yang Maha Kuat. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mengubah kita untuk terus bersemangat
melengkapi syariat kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral minal adaha rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita untuk melengkapi ilmu syariat kita dengan mempelajari ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid sendiri, kata ulama, tauhid pada wajib bagi orang yang baligh dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, baik dan dalil yang pendek. Alhamdulillah bisa dengan dalil yang panjang. Faedahnya apa kata ulama tauhid? Berarti orang ini mempunyai pegangan teguh, baik berpegang kepada Allah, baik dia bersandar pada waktu sehat maupun pada waktu sakit, baik pada waktu lapang maupun sempit. Akhirnya kita akan pada waktu menghadapi sakaratul maut. Orang yang tidak bertauhid, kata ulama, ibarat kapal yang tidak berkemudi, terbang agung dan terbang angin di tengah lautan, mengikuti pukulan ombak dan badai, sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, tidak tentu arahnya, yang akhirnya akan membentur batu-batu karang lalu hancurkan tenggelam ke dasar lautan yang dalam. Dan ada juga yang seperti Anda yang tidak bertauhid, tidak sampai cita-citanya menjadi gila, kadang-kadang bunuh diri. Dan ada juga hartawan yang jatuh melarat menjadi gila karena tidak ada dasar tauhid ketuhanan yang baik. Dan ajaib lagi adalah banyak amal baik seseorang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bertauhid. Karena walaupun mereka ibadah tetapi tidak ada ma'rifat mengenal Allah, maka menjadi sia-sia. Kalau saja kita belajar tauhid, kata ulama, jiwa kita akan bergetar menyuarakan adanya kegagahan dan tajalli kebesaran Allah. Dan ulama itu sendiri mengajarkan kita di dalam Al-Quran. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala pada jasad kita waktu berumur 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, waktu ruh itu akan ditiupkan oleh Allah yang mengakui akan adanya Allah dan berdialog kepada Allah. Di dalam surah Al-A'raf yang berbunyi alastu bi rabbikum, benarkah Tuhanmu? Qalu bala syahidina. Benar, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku. Tetapi apa, setelah kita hadir di muka bumi ini, banyak yang lalai dari perintah dan larangannya. Itulah kita perlu membangun iman, kita lengkapi dengan rukun iman, Islam dan ihsan di dalam hati kita. Minimal dengan mengenal sifat-sifat Allah, asma Allah Subhanahu wa taala, dan menghubungkan sifat-sifat Allah ini kepada alam semesta. Dan tingkat yang terakhir, ini yang paling dasar, merasakan masuk dalam suasana sifat. Yang ulama sendiri mengajarkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya.
tingkatan inilah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nanti kita akan tahu bahwa Allah itu tidak boleh diandai-andaikan berdasarkan pikiran belaka ataukah direka-reka berdasarkan pikiran belaka seperti berbentuk manusia yang gagah perkasa atau penunjuk arah atau tempat, karena menurut ulama yang ahlinya tauhid itu adalah syirik, melemahkan sifat wujud kita mbako sampai akhirnya. Dan dari kita pelajari sifat Allah inilah, jadi kita akan terbebas dari gelembung syirik kopi yang menyangka ada selain Allah. Padahal di dunia ini hanya bekas sifat dan af'al kelakuan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita yang ada sekarang. Seperti nenek moyang kita dulu ada, sekarang ada. Begitu juga bangunan-bangunan yang diciptakan bangsa-bangsa Romawi berangsur-angsur akan hancur. Begitu juga bangunan-bangunan yang dibangun susah payah oleh bangsa-bangsa Belanda untuk merebut kekuasaan di Indonesia ini berangsur-angsur akan hilang. Apalagi jabatan, apalagi kekuasaan, jabatan, kekayaan, anak dan istri, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Apakah kita menjadi tauhid, marifat dekat kepada Allah, apakah akan menjadi ingkar sebaliknya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya waliyal hajat rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihdina hidayatal muhtadin, Allahumma ihdina hidayatas sabirin, Allahumma ihdina hidayatal muttaqin, Allahumma ihdina hidayatal mustaghfirin wa taibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.